Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam percakapan kita yang terakhir, kita sudah masuk periode sejarah dari tahun 200 dan selanjutnya. Kita akan mengulangi sebentar yang sudah kita bicarakan supaya nanti sambung dengan lanjutannya. Intinya begini, yang sangat penting untuk diingat adalah sejarah dunia yang menjadi latar belakang kitab suci Perjanjian Lama. Kalau secara garis besar, kita bisa mengatakan periodisasi seperti ini. Mula-mula yang kita kenal adalah kerajaan Asyur. Kerajaan Asyur ini mengalahkan kerajaan utara Israel tahun 722 sebelum Masehi. Masyarakatnya dibawa ke Asyur sebagai orang buangan. Sejarah umat Allah Perjanjian Lama yang ada di kerajaan utara selesai. Kemudian kerajaan Asyur itu pada tahun 612 dikalahkan oleh kerajaan Babilonia. Nah, ketika kerajaan selatan Yehuda yang utara sudah selesai, ketika kerajaan Yehuda berontak terhadap Babilonia, maka Yehuda dihancur leburkan oleh Raja Babilonia. Tahun 587 mereka dibuang ke Babilonia. Selesailah sejarah kerajaan selatan. Tetapi kemudian Babilonia dikalahkan oleh kerajaan Persia. Urut-urutannya seperti itu. Nah, Raja Persia yang namanya Quraisy ini memberikan kesempatan kepada orang-orang buangan untuk kembali ke tanah terjanji. Itu periode kerajaan Babilonia. Tapi kemudian selanjutnya, nah kita sampai di situ waktu itu, kerajaan Persia juga dikalahkan oleh Raja Makedonia. Selesailah kerajaan Persia dan Palestina berada di dalam kekuasaan Raja Makedonia yang kemudian akan menjadi Yunani namanya. Sehingga pergantian-pergantian itu pasti juga mengakibatkan pergantian suasana. Apa yang istimewa di dalam kekuasaan Raja Makedonia ini, yang paling penting adalah Raja Makedonia, Alexander Agung, dan kemudian penguasa-penguasa sesudahnya ingin menjadikan seluruh dunia berkebudayaan Helenis, Yunani. Itu cita-citanya. Helenisasi pe-Yunanian dilanjutkan sejak awal Alexander Agung sampai pengganti-penggantinya. Akibatnya apa bagi wilayah Yehuda? Akibatnya sangat buruk karena berarti agama Yahudi dilarang dan orang-orang Yahudi dipaksa untuk mengikuti Helenisme. Yang paling menentukan, atau paling mungkin bukan ya, tetapi sangat menentukan adalah ketika pada tahun 168 dibuat mezbah untuk dewa Zeus di Kenisah. Nah, ini jahat. Sangat menyakitkan hati saudara-saudara umat Allah Perjanjian Lama. Zeus, dewa orang Yunani, dimasukkan ke bait suci. Karena begitu terhina orang-orang Yahudi itu, muncullah pemberontakan yang kita kenal dengan Perang Makabe
Makabe itu bukan nama, Makabe adalah julukan. Karena mereka menggunakan palu untuk perang itu. Makabe artinya palu. Namanya adalah Simon, Yudas, dan sebagainya. Nah, Makabe ini mempunyai nenek moyang yang kurang lebih namanya Hasmone. Maka kemudian di dalam sejarah berikutnya, nanti kalau membaca buku-buku kitab suci sendiri, tiba-tiba muncul kata Hasmone. Ini adalah wangsa, nenek moyang saudara-saudara Makabe itu, dan kemudian menjadi nama wangsa, nama keluarga kerajaan menjadi wangsa Hasmone. Pemberontakan Makabe berhasil, semakin berpengaruh, keluarga atau klan Makabe itu, sehingga pada tahun 152 keturunan Makabe ini dijadikan imam agung. 152 dan 142 mereka menjadi raja. Maksud saya wangsa Hasmone ini menjadi raja. Sehingga dari tahun 142 sebelum Masehi sampai dengan nanti tahun 63 sebelum Masehi, Palestina, wilayah itu kurang lebih merdeka. Kurang lebih. Tentu di bawah kekuasaan wangsa Hasmone. Periode Yunani tidak lestari, karena pada tahun 63 sebelum Masehi, tahun 63, Palestina atau raja-raja keturunan Alexander Agung itu di Persia sudah dikalahkan oleh kerajaan Romawi. Sementara di lingkungan orang-orang Yahudi sendiri timbul pertengkaran. Pertengkarannya antara lain apa? Ya pertengkaran karena agama. Wangsa Hasmone itu bukan orang Yahudi asli, setengah Yahudi. Maka orang mempersoalkan ini orang bukan Yahudi kok jadi imam agung. Pertengkaran internal di dalam lingkungan Yahudi, sehingga tahun 63 sebelum Masehi, Pompeius, panglima tentara Romawi di Persia, diundang untuk menyelesaikan masalah di Palestina. Dan diundang untuk menyelesaikan masalah itu, artinya mereka orang-orang Kekaisaran Romawi Ptolemeus ini menguasai Palestina. Sejak saat itu kemerdekaan Palestina selesai. Pada periode ini itu sejarahnya ya, itu sejarahnya. Kemudian di lingkungan Yahudi sendiri pada periode itu muncul kelompok-kelompok yang kita kenal di zaman Perjanjian Baru. Kelompok Farisi, kelompok Saduki. Kelompok Farisi itu lebih-lebih adalah kelompok orang-orang yang ahli Taurat, taat hukum. Sementara orang-orang Saduki itu adalah keturunan Sadok, menjadi penguasa bait suci. Yang ketiga yang tidak ada di dalam kitab suci Perjanjian Baru adalah kelompok Esseni. Itu kelompok pertapa. Pertapaannya dihancurkan oleh tentara Roma pada tahun 70 sesudah Masehi. Sehingga selesailah riwayat dari kelompok Esseni itu. Yang menarik nanti kalau membaca buku kitab suci, mereka mempunyai perpustakaan. Sebelum kompleks mereka dihancur-leburkan oleh oleh tentara Romawi, perpustakaan disembunyikan, dan ini ditemukan pada tahun 1948 sesudah Masehi, belum lama, dan menjadi sumber studi kitab suci yang sangat penting. Yang terakhir kita sampai di situ. Sekarang kita lanjutkan. Dalam periode ini perkembangan kitab suci seperti apa?
perkembangan penulisan kitab suci, dan nanti pasti perkembangan proses kanonisasi tulisan-tulisan menjadi ukuran iman yang resmi. Kita sudah sampai menjelang tahun 200 sebelum Masehi. Boleh dikatakan teks-teks kitab suci Perjanjian Lama, jadi sejak tahun 200 itu kurang lebih bentuknya sudah seperti sekarang ini. Kurang lebih, lebihnya banyak, kurangnya sedikit. Selama periode terakhir ini, tidak usah dihafalkan, tetapi nanti kalau membaca buku kitab suci bisa memahami. Yang ditulis adalah kitab Daniel dan kitab Ester, itu dua kitab kanonik dalam bahasa Ibrani, Daniel dan Ester. Sementara 7 tulisan yang lain yang kemudian akan disebut kitab-kitab Deuterokanonika adalah kitab Sirah, Tobit, 1-2 Makabe, Baruk, Yudit, Kebijaksanaan Salomo, ditulis juga pada periode ini. Kitab-kitab yang berkaitan dengan penganiayaan. Jadi sudah kita bicarakan salah satu keturunan dari atau penguasa sesudah Alexander Agung disebut dengan nama Antiochus keempat. Ini raja yang sangat kejam yang menimbulkan pemberontakan Makabe. Pada zaman ini ketika Makabe memberontak terhadap kekuasaan Yunani, kekuasaan Yunani, ditulis kitab-kitab. Silahkan membayangkan ada situasi baru, penganiayaan. Nah, situasi ini kan perlu ditanggapi dengan sikap iman. Untuk itulah ditulis kitab-kitab. Pertama, untuk memperkuat semangat berjuang bagi Allah dan demi tradisi nenek moyang. Jadi kitab ditulis untuk memperkuat semangat perjuangan itu. Dan yang kedua tentu untuk menghibur. Kalau kalah, kalau banyak korban dan sebagainya. Yang ditulis pada periode ini adalah yang tadi sudah disebut kitab Daniel. Kitab Daniel ini meskipun ditulis dalam masa perjuangan Makabe, mengambil jarak terhadap perjuangan pemberontakan Makabe. Karena apa? Karena kitab Daniel tidak pertama-tama percaya kepada kekuatan para pemberontak itu, tetapi yakin bahwa dalam keadaan apapun Tuhan akan melindungi. Melindungi seperti apa? Ya, seperti yang diceritakan di dalam kitab Daniel itu, melindungi Daniel dan teman-temannya yang diceritakan di dalam kitab itu. Sementara ada 2 kitab lain, yaitu kitab Yudit dan kitab Ester, yang mendukung perjuangan pemberontakan Makabe itu. Yang ditekankan adalah setia kepada leluhur di dalam agama. Maka harus diperjuangkan agama itu. Dan yang berikutnya tentu Allah Maha Baik. Maha baik kepada siapa? Kepada orang-orang yang setia. Itu kitab-kitab yang ditulis di dalam latar belakang atau pada latar belakang Perang Makabe. Sementara itu, dalam rangka sejarah, dalam rangka melanjutkan kisah sejarah, ditulis kitab sejarah tentang Makabe. Kitab sejarah tentang Makabe.
yaitu 1 dan 2 Makabe. Yang dikisahkan di dalam 1-2 Makabe itu adalah perjuangan saudara-saudara Makabe melawan raja-raja Syria, yaitu keturunannya Antiochus. Memang namanya 1 dan 2 Makabe, tetapi nanti kalau dibaca, kedua buku itu isinya berbeda. Karena apa? Ditulis pada periode yang berbeda, hanya dijadikan satu menjadi 1 dan 2 Makabe. Kitab pertama Makabe sangat menekankan peranan saudara-saudara Makabe. Jadi peranannya yang ditekankan adalah perjuangan saudara-saudara Makabe. Sementara 2 Makabe nuansanya berbeda. Nanti silahkan baca, akan merasakan suasana itu. Karena di dalam 2 Makabe yang dijadikan pusat perhatian adalah karya agung Allah di dalam perjuangan orang-orang Yahudi melawan kekuasaan Yunani. Jadi yang satu menekankan peranan manusia, saudara-saudara Makabe, yang lain menekankan bahkan meluhurkan karya agung Allah. Jadi kita lihat situasi tertentu mendorong orang beriman untuk menanggapi situasi itu dalam iman. Muncullah tulisan-tulisan baru. Yang berikutnya adalah kitab-kitab yang berkaitan dengan Helenisme. Maksud saya begini, sudah seringkali diulang-ulang, Helenisme, kebudayaan Yunani ingin dipaksakan. Ini kan situasi baru. Selain ada yang memberontak, ada juga yang menulis dalam arus sastra kebijaksanaan. Jadi ada yang berperang, ada yang menulis ungkapan iman, reaksi iman terhadap situasi itu di dalam kitab kebijaksanaan. Pengaruh Helenisme menggoncang agama Yahudi, maka ditulislah buku-buku kebijaksanaan untuk membantu umat Allah Perjanjian Lama, orang-orang Yahudi itu dengan tulisan-tulisan kebijaksanaan. Yang pertama yang ditulis dari antara sastra kebijaksanaan adalah yang disebut Kitab Putra Sirah. Itu ditulis sekitar tahun 185. Isinya adalah nasihat-nasihat untuk mendorong umat berpegang pada tradisi nenek moyang. Artinya tidak ikut arus Helenisme. Nanti misalnya bisa dibaca Kitab Putra Sirah bab 49. Yang kedua, yang ditulis dalam bentuk sastra kebijaksanaan adalah Kitab Kebijaksanaan Salomo. Itu baru ditulis sekitar tahun 50 sebelum Masehi. Berbeda dengan Kitab Putra Sirah yang ditulis di dalam lingkungan Yahudi di Palestina, Kitab Kebijaksanaan Salomo ini menurut para ahli kitab ditulis oleh cendekiawan Yahudi tetap, tetapi tempatnya di Alexandria. Itu artinya Mesir, di luar wilayah Palestina. Maka cara berpikirnya berbeda. Di dalam Kitab Kebijaksanaan, nanti bisa dibaca sendiri, dibedakan antara budaya dan agama. Maksudnya begini, mungkin saja orang-orang Yahudi tetap memeluk agama Yahudi,
meskipun ikut di dalam arus budaya Yunani. Agamanya tetap Yahudi, budayanya Yunani. Dengan demikian, berbeda dengan kitab kebijaksanaan yang sebelumnya, yang baik di dalam budaya Yunani itu diterima. Itulah kitab kebijaksanaan Salomo. Selanjutnya, masih ditulis pada periode ini kitab Tobit dan kitab Baruk. Susah untuk membedakan ini jenis sastranya apa karena campuran. Kalau yang tadi itu jelas sastra kebijaksanaan, yang ini adalah sastra campuran. Mengenai Tobit, isinya adalah novel yang sangat menarik, sederhana, berbicara mengenai seorang Israel, namanya Tobit, yang dibuang ke Asyur tahun 722 bersama penduduk Perjanjian Lama. Dijaga oleh Allah lewat malaikat-malaikat itu. Itu tulisan-tulisan kitab suci yang kiranya ditulis sebagai reaksi terhadap keadaan sosial politik. Penganiayaan, Helenisme lewat budaya dilawan dengan sastra kebijaksanaan. Proses kanonisasi yang terjadi seperti apa? Perkembangan yang paling penting pada periode ini adalah diterjemahkannya tulisan-tulisan tanda petik kitab suci bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Ini periode yang sangat penting. Pada tahun 250 sebelum Masehi, Taurat sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Karena orang-orang Yahudi yang ada di luar Palestina sudah tidak tahu lagi bahasa Ibrani. Pada tahun kurang lebih tahun 100, kitab nabi-nabi dan tulisan-tulisan yang lain juga diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Nah, pentingnya apa? Bahwa kitab suci yang berbahasa Ibrani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Penerjemahan ini menunjukkan betapa pentingnya tanda petik firman Tuhan. Seandainya tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, lalu firman Tuhan itu ya hanya bisa dibaca oleh orang-orang Ibrani. Tetapi karena isi dari tulisan-tulisan itu penting, bahkan bukan hanya penting tetapi menentukan iman, tulisan itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Sama seperti zaman kita, kalau ada buku yang bagus di dalam bahasa Inggris misalnya, supaya bisa dibaca oleh publik Indonesia, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Atau kalau ada buku bahasa Indonesia yang bagus, diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa dunia. Karena apa? Isinya bagus. Tetapi tulisan kitab suci itu bukan hanya bagus, melainkan menentukan iman. Maka kitab suci bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani yang tetap, kalau para nabi di dalam kitab suci Ibrani mengatakan demikianlah firman Tuhan, di dalam bahasa Yunani juga sama. Terjemahan Yunani itu namanya Septuaginta. Simbolnya adalah huruf L, X, L itu 50,
X itu 10, maka 70. Karena rupa-rupanya menurut legenda diterjemahkan oleh 70 orang. Dan terjemahannya sama. Nah, di antara sekian banyak kitab tulisan dalam bahasa Yunani itu, ada yang tidak ada di dalam tulisan Ibrani. Begini, tulisan yang Yunani itu kan lebih banyak, yang Ibrani lebih sedikit. Ada selisih 7. Itulah yang sekarang disebut kitab-kitab Deuterokanonika. Lanjut, loncat jauh, karena kita ini bicara tentang kanonisasi. Sesudah Yerusalem hancur pada tahun 70 Masehi, maka Yerusalem diratakan dengan tanah, kenisah yang dibangun oleh Herodes secara sangat megah juga dihancur leburkan. Apa yang terjadi sesudah itu? Yang terjadi ada 2. Yang pertama, pusat hidup agama Yahudi tidak lagi ada di dalam ibadah, karena kenisahnya sudah hancur. Sampai sekarang tidak dibangun lagi. Yang kedua, karena kenisahnya hancur, pusat agama Yahudi berpindah ke kitab. Jadi dari ibadah ke kitab. Pusatnya di mana? Pusatnya tidak lagi di Yerusalem, tetapi di suatu kota di pantai yang namanya Yamnia. Itulah boleh dikatakan pusat agama baru sesudah Yerusalem dan kenisah dihancurkan. Pada periode ini, mulai tahun 70 ketika pusat agama Yahudi pindah ke Yamnia ini, terjadi diskusi panjang di antara ahli-ahli Yahudi, kitab-kitab mana yang mesti dipandang sebagai kitab suci. Itu proses kanonisasi. Tulisan-tulisan mana yang banyak itu, artinya yang berbahasa Ibrani, yang berbahasa Yunani, mana yang menjadi ukuran iman, yang termasuk di dalam kanon. Ada 2 bagian. Yang pertama adalah tulisan-tulisan yang gampang disetujui oleh para ahli Taurat itu, para ahli Yahudi itu. Yang pasti paling mudah disetujui sebagai kanon, sebagai ukuran iman, adalah kitab Taurat. 5 kitab Musa itu gampang karena sudah sangat lama. Pada periode yang paling awal kemudian ditemukan sebagai dasar pembaharuan agama. Kitab nabi-nabi, dan tentu saja kitab Mazmur. Itu kitab-kitab yang sangat mudah diterima sebagai ukuran iman. Yang kedua adalah naskah-naskah yang membutuhkan diskusi panjang. Ya yang lain, yang bukan termasuk Taurat, nabi-nabi, dan Mazmur. Perkembangannya bagaimana? Bagi orang-orang Yahudi di luar Palestina, kita membedakan ya, orang Yahudi di Palestina yang pusatnya di Yamnia itu, mereka tegas. Yang diterima sebagai ukuran iman, yang masuk di dalam kanon hanyalah tulisan-tulisan dalam bahasa Ibrani. Itu untuk Palestina. Sementara untuk orang-orang Yahudi di luar Palestina, mereka tetap menggunakan Septuaginta. Tetap menggunakan itu. Karena yang ada tersedia, yaitu yang berbahasa Yunani yang mereka tahu. Itu pada periode paling awal.
lingkungan orang Yahudi berbeda kitab sucinya. Tetapi kemudian lama-kelamaan orang-orang Yahudi di luar Palestina menyesuaikan dengan orang-orang Yahudi di Palestina. Semula mereka menggunakan Septuaginta termasuk Deuterokanonika. Lama-kelamaan mereka ikut dan mengatakan yang kami terima adalah yang hanya terdapat yang hanya terdapat di dalam kitab suci bahasa Ibrani. Gereja Katolik menerima terjemahan atau yang tulisan bahasa Yunani itu. Gereja Kristen juga sampai dengan periode Luther. Luther menolak Deuterokanonika, maka sampai sekarang Deuterokanonika itu tidak diterima oleh saudara-saudara kita umat Kristen yang bukan Katolik. Dengan demikian kita selesai sebetulnya dengan seluruh perjalanan kita yang lumayan panjang menelusuri sejarah di belakang tulisan kitab suci Perjanjian Lama ini. Sebetulnya itu cukup. Tetapi kalau masih belum bosan, saya masih mau melanjutkan di dalam 2-3 pertemuan lagi. Sekarang kita tidak melihat sejarah. Sejarahnya sudah cukuplah panjang. Dan pasti banyak yang kita lupa. Tetapi yang paling penting itu periodisasi kerajaan-kerajaan, periodisasi suasana, situasi politik, sosial keagamaan yang menentukan, yang menantang orang beriman untuk menulis keyakinan iman mereka dan sekarang sampai kepada kita sebagai kitab suci. Sekarang ini langkah baru. Jadi langkah bagian pertama ini selesai dengan periode Romawi dari tahun 63 sebelum Masehi sampai nanti masuk perjanjian baru. Dan perjanjian baru kan mulai tahun 4 sebelum Masehi. Ketika Yesus lahir, Herodes Agung menjadi raja. Selesai di situ perjanjian lama. Sekarang bagian kedua kita masih akan membaca perjanjian lama. Tetapi yang akan kita perhatikan, mungkin mengulang yang sudah pernah kita bicarakan, adalah isi dari kitab-kitab itu. Harapannya latar belakang sejarah ditambah uraian pendek mengenai tulisan-tulisan perjanjian lama itu akan membantu kita supaya lebih mudah membaca kitab suci perjanjian lama. Jadi nanti kita akan bicara mulai dengan kitab-kitab Taurat Musa, satu pembicaraan. Sesudah itu kitab-kitab sejarah, pembicaraan yang lain, kitab nabi-nabi, lalu kitab kebijaksanaan dan seterusnya. Pendek-pendek. Jadi kita bagian lain ya, sekarang itu tutup layarnya, kita mulai panggung baru. Bagian yang pertama adalah kembali kitab Pentateuch, Taurat Musa. Pentateuch itu artinya 5 jilid karena bukunya 5. Dan tidak rugi kalau menghafalkan urut-urutan dari kelima kitab itu, sehingga nanti kalau kita diajak bicara kitab Keluaran, carinya tidak di belakang tetapi di depan. Kitab urutannya adalah kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, kitab Ulangan. Urutannya seperti itu. Mulai dengan yang pertama, kitab Kejadian. Sebetulnya sudah cukup banyak yang kita bicarakan, tapi kita ulang saja. Susunan dari kitab Kejadian itu terdiri dari 50 bab panjang. Dibagi menjadi 2, bab 1
sampai dengan bab 11 dan bab 12 sampai dengan bab 50. Itu dua bagian yang sangat berbeda. Bab 1 sampai bab 11 itu boleh dikatakan sebagai pengantar untuk bab 12 sampai bab 50 kitab Kejadian. Tetapi juga bisa dimengerti sebagai pengantar seluruh kitab suci. Dari kitab Kejadian bab 12 sampai dengan kitab Wahyu bab 22. Itu isinya bab 1 sampai bab 11. Nanti kita lihat lagi. Sementara bab 12 sampai bab 50 adalah kisah mengenai bapa-bapa bangsa Israel, yaitu Abraham, Ishak, Yakub, dan keturunan-keturunan mereka. Itu yang pertama. Jadi kitab Kejadian bab 1 sampai 11 adalah pengantar untuk kitab Kejadian sampai bab 50, tetapi juga seluruh kitab suci sampai kitab Wahyu bab 22. Mengapa demikian nanti kita lihat. Kita lihat dulu kitab penciptaan, kisah penciptaan bab 1 sampai dengan bab 3 kitab Kejadian. Yang perlu diperhatikan, yang pertama mengenai bab 1 sampai bab 3 ya, kisah penciptaan. Ini bukan kisah sejarah. Bukan. Jadi jangan dibayangkan bahwa Tuhan Allah itu menciptakan dunia jagat raya ini dalam 7 hari. Ini bukan sejarah seperti itu, bukan hari pertama 1 minggu lalu selesai, bukan seperti itu. Tetapi, kalau bukan sejarah apa? Yang diungkapkan di dalam kisah penciptaan itu adalah keyakinan iman umat Allah Perjanjian Lama. Kita ingat di dalam pembicaraan kita mengenai latar belakang sejarah, tulisan-tulisan Perjanjian Lama kan baru muncul pada abad ke-10 sebelum Masehi. Jadi jaraknya panjang sekali. Pada abad ke-10 sebelum Masehi, umat Allah Perjanjian Lama itu ingin mengungkapkan iman mereka mengenai apa, mengenai siapa, mengenai Allah. Allah itu siapa bagi mereka. Jadi lihat sejarah ya, mulai ditulis sekitar abad ke-10, padahal pembebasan dari Mesir itu sudah abad ke-12 atau ke-13 sebelum Masehi. Jadi antara peristiwa dan penulisan itu jaraknya jauh. Dalam jarak yang jauh itu iman umat Allah Perjanjian Lama sudah berkembang, dan inilah iman yang sudah berkembang pada abad ke-10 sebelum Masehi kurang lebih itulah yang ditulis dalam bentuk kisah penciptaan. Di dalam kisah penciptaan itu ingin ditampilkan wajah Allah. Wajah Allah itu seperti apa? Manusia itu siapa jati dirinya? Lalu yang ketiga, kenapa di dalam kehidupan manusia itu selalu ada yang baik dan yang jahat? Dari mana asal-usulnya? Itu kan pertanyaan eksistensial. Bagi kita pertanyaannya masih sama, siapakah Allah itu? Siapakah kita itu? Jati diri kita manusia itu seperti apa? Seringkali bertanya juga, mengapa Tuhan mengizinkan kejahatan masuk ke dalam dunia? Penderitaan kenapa diizinkan? Itu kan pertanyaan eksistensial. Itulah yang dihadapi oleh umat Allah Perjanjian Lama, dan jawabannya ada di dalam kisah penciptaan ini. Di mana itu?
kita lihat. Kisah-kisah ini diadopsi. Jadi bukan diciptakan secara khusus. Diambil dari kisah-kisah yang sudah biasa di dalam lingkungan-lingkungan bangsa sekitar pada waktu itu. Mereka sudah menyembah dewa, sudah. Lalu bedanya apa ketika umat Allah mengambil kisah mengenai penyembahan dewa-dewa itu siapa dan sebagainya, dan membacanya, mengungkapkannya kemudian dengan kacamata iman. Itu jawabannya. Jadi yang pertama, pertanyaan-pertanyaan yang dijawab dengan kisah penciptaan adalah pertanyaan-pertanyaan eksistensial manusia. Siapa Allah? Siapa manusia? Kenapa ada penderitaan? Kenapa ada kejahatan? Kenapa kebaikan tampaknya kalah oleh kejahatan? Pertanyaan seperti itu. Diambillah kisah-kisah yang sudah beredar banyak, lalu kemudian dijadikan kisah iman yang berbeda. Saya ambilkan contoh, apa bedanya dewa-dewa yang disembah oleh bangsa-bangsa sekitar dengan Allah yang disembah oleh umat Allah Perjanjian Lama. Bedanya apa yang terdapat di sini? Moga-moga saya bisa menjelaskan dengan dengan sederhana dan dapat ditangkap. Kalau tidak salah pernah saya sampaikan. Mulainya dari pengalaman eksistensial. Misalnya, mengapa ada bencana banjir di daerah Mesopotamia itu? Itu kan pertanyaan dulu yang pernah kita bicarakan. Karena mereka belum sampai faham tentang Allah sebagaimana sudah dicapai oleh umat Allah Perjanjian Lama, mereka mengira-ira atau membuat proyeksi ke atas. Di bawah ada banjir, bencana, diproyeksikan ke atas. Jawaban mereka, karena dewa-dewi iri hati, kami manusia hidup makmur. Maka dikirimlah bencana, supaya dewa-dewi tidak kalah makmur dibandingkan dengan manusia. Jadi Allah dewa-dewi itu adalah proyeksi dari bawah untuk menjelaskan pengalaman manusia yang eksistensial itu. Dewa-dewi di atas marah. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh penyembah dewa-dewi itu supaya Allah tidak marah? Lalu turun, Allah atau dewa-dewi itu mesti dikendalikan atau kemauannya dipuaskan. Caranya bagaimana? Lah itulah caranya dari yang paling primitif, misalnya mengorbankan manusia. Maka tidak jarang kita baca di dalam kitab Raja-Raja, raja mengorbankan anaknya dibunuh untuk dewa-dewi mereka, supaya dewa-dewi itu jinak tidak menghancurkan manusia. Itu dewa-dewi ya, jadi dari bawah ada pengalaman manusia, nggak bisa menjawab, manusia itu diproyeksikan ke atas. Ini dewa-dewi yang menyebabkannya. Supaya kecelakaan atau penderitaan itu hilang, dewa-dewi itu harus dijinakkan dengan berbagai macam korban. Korban yang sangat tidak manusiawi karena zaman itu ya. Dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Sama seperti yang masih sekarang kita lihat, sudah sangat berkurang sih, tetapi masih dapat kita lihat, kenapa di perempatan-perempatan jalan ada sedekah, sesaji. Kenapa? Sama caranya berpikir, bukan alkitabiah tentu. Karena di perempatan jalan seringkali terjadi kecelakaan.
Kenapa ada kecelakaan? Ya karena Allah marah. Maaf, dewa-dewi marah. Kenapa marah? Ya tidak sesajinya kurang. Maka orang-orang yang masih berpikir seperti itu memberikan sedekah di perempatan-perempatan jalan supaya dewa-dewi yang menjaga perempatan jalan itu tidak marah karena kurang sesaji. Maka sesaji di perempatan jalan itu kan utuh-utuh ya. Kalau hanya dikasih kaki ayam ya pasti tambah marah nanti. Harus pakai ingkung yang lengkap itu. Itu cara berpikir awal yang tidak ada di sini. Tidak ada. Ada di belakang. Tapi dalam kitab Kejadian ada revolusi cara berpikir. Kalau tadi manusia memproyeksikan ada dewa-dewi yang marah, di dalam kitab suci garisnya terbalik. Allah yang transenden jauh dari kita itu mewahyukan diri. Jadi garisnya turun. Tadi kan dewa-dewi itu diproyeksikan oleh manusia yang tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan eksistensial. Kalau di dalam kitab suci, Allah ada, ia mewahyukan diri, menyatakan diri. Dan manusia yang menerima pernyataan Allah itu, garisnya ke atas, tidak mau mengendalikan Allah, tetapi beribadah kepada Allah. Sangat berbeda. Kalau orang-orang menyediakan sesaji korban untuk dewa-dewi mereka, itu maksudnya mengendalikan Allah. Mengendalikan, istilahnya mungkin kurang tepat. Tapi membuat dewa-dewi itu tidak marah. Kalau umat Allah perjanjian lama beribadah, jadi bukan mengendalikan Allah, beribadah, itu adalah ungkapan jawaban terhadap Allah yang mewahyukan diri. Jadi mungkin kisahnya sama karena diambil dari dunia sekeliling, misalnya air bah. Di sekitar umat Allah perjanjian lama ada kisah-kisah air bah dan sebagainya itu. Tapi kisahnya jadi lain. Karena itu cara pandangnya secara fundamental sangat berbeda. Jadi kita beribadah tidak mengendalikan dewa-dewi, tetapi meluhurkan Allah yang mewahyukan diri. Moga-moga jelas yang mau saya ceritakan. Bukan sejarah, tetapi ungkapan iman orang yang percaya kepada Allah pencipta. Poin berikutnya. Di dalam kitab Kejadian bab 1 sampai dengan bab 3, ini ada 2 kisah penciptaan manusia. 2. Jadi bukan 1. 2. Kenapa? Yaitu tadi kalau dibawa kepada yang paling dasar adalah ada pengalaman eksistensial manusia. Dan pengalaman eksistensial manusia itu diungkapkan di dalam 2 kisah itu. Karena pengalaman eksistensial manusia itu ya 2, berkaitan dengan dirinya. Yang pertama, manusia sejauh disadari adalah makhluk yang dicintai oleh Tuhan. Pasti. Tuhan sejarah, Tuhan yang setia dan sebagainya itu di mana-mana di dalam kitab suci perjanjian lama. Tetapi manusia yang diciptakan oleh Allah dan Allah setia cinta kepada manusia itu bukan hanya Allah, bukan hanya manusia yang baik-baik saja. Tetapi manusia yang jahat juga. Dan dari mana asal kejahatan itu? Diceritakanlah misalnya di dalam 2 kisah tentang penciptaan manusia. Penciptaan manusia yang pertama itu ada pada bab 1.
ayat 1 sampai bab 2 ayat 4. Kita ingat ya, referen penciptaan itu kan semua baik adanya. Dan ketika diciptakan manusia pada bab Kejadian bab 1 ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Semuanya baik. Lalu diteruskan sampai dengan bab 2 ayat 4. Ayat 4, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Selesai. Kalau ditanyakan manusia itu siapa? Manusia menurut kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai dengan ayat 26 dan 27 adalah manusia itu citra Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka sama. Nah, kisah penciptaan yang kedua itu mulai dengan bab 2 ayat 4b sampai bab 25. Manusia itu diciptakannya bagaimana? Tidak dikatakan lagi mereka diciptakan serupa dengan Allah, tetapi bab 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Manusia dari debu tanah. Inilah yang menjawab kegelisahan manusia. Kenapa manusia itu cenderung kepada yang tidak bagus, kepada yang ketidaktaatan. Ini alasannya ada di situ. Jadi dua kisah penciptaan yang menjawab pertanyaan eksistensial manusia yang sama, tetapi pengalaman yang berbeda. Yang satu dijawab dengan manusia itu diciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar Allah. Itu manusia yang mulia. Sementara pertanyaan pengalaman eksistensial berikutnya, kenapa manusia itu jahat? Yaitu karena diciptakan dari debu tanah dan akan kembali menjadi debu. Penciptaan manusia itu pun berbeda dibandingkan dengan yang pertama. Kalau yang pertama kan menurut citra Allah laki-laki dan perempuan. Kalau kisah penciptaan yang kedua berbeda. Manusia yang pertama, yang manusia itu diciptakan menurut bab 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan telah membentuk manusia dari debu tanah. Ini manusia. Yang perempuan belum diciptakan. Baru pada bab ayat 21 diciptakanlah perempuan yang diberi peranan sebagai penolong. Ayat 18. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Berbeda sekali, sangat berbeda. Jadi jangan dianggap, ceritanya yang benar yang mana, semuanya benar. Kebenaran kitab suci yang kita bicarakan sekian waktu yang lalu. Itu kisah penciptaan manusia. Dilanjutkan dengan bab 3, kisah masuknya dosa ke dalam sejarah manusia. Tadi kan pertanyaannya yang diajukan, mengapa Allah membiarkan kejahatan menjadi kuat di dunia? Nah, kisah ini menunjukkan kejahatan itu bukan dari Allah. Kejahatan itu sumbernya adalah manusia yang tidak taat kepada Allah. Jadi pertanyaan mengapa Allah membiarkan kejahatan, itu pertanyaan salah menurut kitab Kejadian bab 3. Karena kejahatan itu tidak datang dari Allah, tetapi datang disebabkan oleh manusia yang tidak taat kepada Sang Pencipta.
Dan karena tidak taat kepada Sang Pencipta, akibatnya dia menderita. Dengan demikian, penderitaan manusia itu bukan rencana Allah. Bukan. Tetapi akibat, kembali lagi, dari ketidaktaatan manusia. Nanti di dalam kitab Ayub akan dijawab, arti penderitaan itu apa? Orang saleh kok menderita? Mestinya orang saleh itu tidak menderita. Ayub menjawab, penderitaan itu adalah misteri. Tetapi kalau di sini penderitaan itu adalah akibat ulah manusia. Kita lihat misalnya pada bab 3 ayat 16. Itu akibat dari ketidaktaatan. Sekali lagi jangan dibaca secara harafiah, nanti kita salah tafsir semua kalau harafiah. Ayat 16, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Ini adalah bahasa yang harus dimengerti di dalam konteks tadi. Bukan Allah yang membuat manusia menderita. Bukan. Penderitaan itu karena manusia tidak taat kepada Allah. Akibatnya begini ini. Dan jangan dimengerti sekali lagi secara harafiah. Sementara kepada laki-laki ayat 17 dikatakan begini. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon dan sebagainya, terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Dan selanjutnya semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ditolong kalau membaca kalimat-kalimat seperti ini, dikembalikan kepada pengertian dasarnya. 1. Pertanyaan eksistensial manusia sampai sekarang. Mengapa kejahatan tampak lebih kuat daripada kebaikan? Mengapa Allah, ini pertanyaan salah ya, membiarkan manusia menderita? Pertanyaannya salah. Karena jawaban kitab Kejadian, Allah tidak mendatangkan kesengsaraan bagi manusia. Manusia yang diberi kebebasan itu memilih yang salah, sehingga akibatnya ditanggung oleh manusia sepanjang sejarah. Moga-moga dengan demikian, sekurang-kurangnya bisa ditangkap kitab Kejadian bab 1 sampai dengan bab 3, ini menjawab sebagian pertanyaan-pertanyaan eksistensial manusia menggunakan kisah-kisah yang sudah ada, dipakai untuk mengungkapkan iman khas Israel. Allah itu siapa, manusia itu siapa, dan pertanyaan eksistensial yang lain. Besok kita lanjutkan dalam percakapan berikutnya. Terima kasih.